Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai video ini, perkenalkan nama saya Muhammad Yahya Paulus dengan NIM 24191121210004 dengan absen 34. Dalam kesempatan singkat ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi permukaan. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai sumbu bidang terlebih dahulu. Di sini ada tiga gambar, yaitu sumbu sagital, transversal, dan sumbu longitudinal atau vertikal. Saya akan menjelaskan secara lebih lanjut. Pertama dari sumbu sagital. Sumbu sagital adalah sumbu yang membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Bayangkan saja sebuah garis vertikal yang membelah tubuh dari depan ke belakang, sehingga akan terbentuk gerakan seperti maju atau mundur, menekuk, ataupun meluruskan. Yang kedua adalah sumbu transversal. Sumbu ini bagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu atas dan bawah, superior dan inferior. Garis ini horizontal dan melintas tubuh dari sisi ke sisi. Gerakan yang timbul antara lain adalah gerakan memutar, seperti memutar tubuh. Dan terakhir adalah sumbu longitudinal atau sumbu vertikal. Sumbu ini membagi tubuh menjadi bagian kiri dan kanan secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah. Sumbu ini berjalan secara tegak lurus dari atas kepala ke bawah kaki. Gerakan ini menimbulkan rotasi atau poros vertikal. Dan kemudian saya akan menjelaskan arah gerakan, yaitu ekstensi. Ekstensi adalah gerakan meluruskan atau untuk meningkatkan sudut antar dua bagian tubuh. Sedangkan fleksi adalah menekuk atau mengurangi sudut antar dua tubuh. Sebagai contoh, gerakan meluruskan lengan seperti ini adalah gerakan ekstensi. Sedangkan gerakan fleksi adalah gerakan membengkokkan kembali ke arah tubuh kita. Yang kedua adalah gerakan abduksi dan adduksi. Abduksi merujuk pada gerakan menjauhi garis tengah tubuh. Sedangkan adduksi merujuk pada gerakan mendekati tubuh. Seperti contoh, kita mengangkat lengan menjauh ke arah tubuh, itu adalah abduksi. Sedangkan kita menarik lagi tangan kita atau menurunkannya adalah adduksi. Lalu kemudian ada elevasi, yang di sini lawannya adalah depresi, namun tidak dapat dalam PPT saya cari. Yang pertama elevasi. Elevasi itu mengangkat bagian tubuh ke atas, sedangkan depresi adalah balikannya, yaitu mengangkat bagian tubuh ke bawah. Contohnya yaitu seperti gerakan ini, tidak tahu mungkin ya. Mengangkat bagian tubuh ke atas adalah elevasi, menurunkannya adalah depresi. Lalu terdapat rotasi, yaitu memutar bagian tubuh ke sekitar sumbu longitudinal tadi, ataupun vertikal. Yang terakhir adalah gerakan sirkumduksi. Gerakan sirkumduksi adalah gerakan melingkar, atau gerakan kombinasi dari beberapa jenis gerakan yang saya sebutkan sebelumnya. Contoh dari gerakan sirkumduksi itu adalah mengaitkan lengan di bahu. Itu artinya kita melakukan sirkumduksi di sekitar sendi bahu. Nah, lalu saya akan menjelaskan yaitu bidang utama. Bidang utama sini yang akan saya jelaskan adalah bidang sagital, transversal, dan frontal. Bidang sagital membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Bidang ini tepat di tengah tubuh. Apabila bidang ini tepat di tengah tubuh, akan terbentuk bidang yaitu mid sagital. Jika tubuh ini terbagi menjadi dua bagian, kiri dan kanan tidak sama besar, akan disebut parasagital. Yang kedua adalah transversal. Transversal membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu atas dan bawah, superior dan inferior. Dan yang terakhir adalah bidang frontal. Bidang frontal membagi itu menjadi dua bagian, yaitu depan, anterior, dan belakang posterior. Bidang ini seperti dinding memotong tubuh dari samping, sehingga terbagi menjadi bagian depan dan belakang. Nah, ini adalah overview. Ini adalah bagian depan dari tubuh kita, dan ini adalah bagian belakangnya. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai membran superior dan membran inferius. Nah, sebelumnya membran inferius itu superius adalah anggota gerak atas. Anggota gerak atas itu merujuk pada seperti lengan yang terdapat dalam sini ya. Seperti kita lihat ada brachium, antebrachium, dan manus. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Eh, brachium merujuk pada lengan bagian atas yaitu antara bahu sampai siku. Tulang utama dalam brachium antara lain tulang panjang yang menghubungkan sendi dengan siku. Lalu kedua antebrachium, yaitu bagian bawah-bawah. Itu area antara siku dan pergelangan tangan. Tulang utama pada antebrachium itu adalah radius atau ulna yang benar berjajar dari siku hingga pergelangan tangan. Yang terakhir adalah manus atau tangan yang terdapat jari dan sebagainya. Lalu kedua adalah membran inferius, yaitu anggota gerak bawah.
Membran membrum impedius adalah istilah Latin untuk anggota gerak bawah seperti yang kita lihat ada femur, trus, dan pes. Ini akan menjelaskan mulai dari femur. Femur itu adalah tulang paha ya, yang cukup besar ini. Merupakan tulang terbesar dan terkuat dalam tubuh manusia. Tulang ini membentang dari sendi panggul hingga sendi lutut. Femur adalah penopang utama berat tubuh saat kita berdiri, berjalan, atau berlari. Otot-otot yang melekat pada femur, tulang paha antara lain quadriceps dan hamstring. Lalu adalah krus. Krus adalah istilah merujuk pada tungkai bawah, yaitu antara lutut dan pergelangan kaki. Tulang utama pada krus adalah tibia, tulang kering, dan fibula, tulang betis. Krus merupakan bagian menopang beban dan salah satu gerakan seperti berjalan, melari, atau melompat. Otot-otot utama dalam krus meliputi gastrocnemius atau otot betis, dan tibialis anterior itu dorsifleksi, maka dari kaki ke atas. Yang terakhir bagian bawah adalah pes. Adalah istilah menuju pada kaki, yaitu bagian di bawah pergelangan kaki seperti tumit, telapak kaki, dan jari kaki. Tulang-tulang dalam bagian pes kaki terdapat antara tarsal, yaitu tulang pergelangan kaki, metatarsal, tulang telapak kaki, falangis, tulang jari kaki. Nah, di sini adalah bagian atas atau wajah. Sebelum saya lanjut ke bagiannya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai rambut dan bagian sini. Nah, rambut itu mungkin selain untuk menahan panas, juga untuk sebagai cara kita untuk menilai emosi seseorang. Sehingga kita dapat memahami emosi seseorang dari rambutnya atau mungkin selain itu untuk menahan panas. Nah, saya akan jelaskan di sini yaitu adalah hidung. Saya akan menjelaskan dua dari bagian hidung ini yaitu frontal sinus dan yang terakhir adalah vestibula. Frontal sinus adalah salah satu dari 4 kelompok sinus, yaitu rongga udara yang terletak di sekitar hidung dan berhubungan dengan saluran pernapasan. Sinus ini terletak di tulang frontal, tepat di atas mata dan alis. Fungsi dari frontal sinus ini adalah mengurangi berat tulang tengkorak dan menciptakan ruang udara di dalam tulang, lalu menghangatkan dan melembabkan udara yang kita hirup, lalu menghasilkan lendir yang membantu menjawab partikel debu dan mikroorganisme sehingga saluran napas kita terjaga dan terlindungi. Lalu meningkatkan resonansi suara sehingga kita sebagai manusia memiliki suara atau kualitas suara masing-masing. Lalu itu adalah vestibula hidung. Vestibula hidung adalah bagian depan dari rongga hidung. Terletak tepat di dalam lubang hidung yaitu nostril. Bagian ini dilapisi oleh kulit dan rambut halus yang disebut vestibular. Fungsi dari vestibul hidung meliputi menyaring partikel besar seperti debu dan kotoran udara dari hidung dan rambut hidung dan mengalirkan dan membakar udara yang masuk sebelum mencapai bagian dalam hidung. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit lebih lanjut mengenai kulit. Saya akan menjelaskan dua bagian dari kulit ini, yaitu epidermis dan kelenjar minyak. Epidermis adalah lapisan kulit paling luar yang berfungsi sebagai pelindung utama tubuh dari berbagai faktor eksternal. Epidermis terdiri dari berbagai lapisan sel, dengan lapisan terluar disebut stratum corneum, mengandung sel-sel mati yang kaya keratin. Epidermis sendiri berfungsi sebagai melindungi karena bagian dari paling luar dari kulit yang adalah yang paling pertama dalam melakukan perlindungan mulai dari melindungi patogen, cedera fisik, radiasi ultraviolet dan bahan kimia. Selain itu, epidermis juga melakukan pencegah kehilangan carian. Dengan lapisan keratin dan lipid yang ada dalam epidermis menjaga agar air tidak mudah menguap dari permukaan kulit, sehingga kulit kita tidak mudah kering dan tetap lembab. Lalu ada juga produksi melanin. Melanin ini adalah yang memberikan pigmen warna pada kulit kita masing-masing ya. Ada yang putih, cenderung coklat, atau mungkin hitam. Lalu yang terakhir adalah persepsi sensorik. Mengandung reseptor sensorik yang membantu mendeteksi sentuhan, tekanan panas, dan nyeri. Nah, karena dia adalah bagian luar dari kulit, jadi dia yang paling pertama kontak dengan bagian luar, sehingga dia yang melakukan deteksi pada sensorik seperti sentuhan, tekanan panas, dan nyeri. Lalu yang kedua adalah kelenjar minyak. Kelenjar minyak atau kelenjar sebasea adalah kelenjar yang terletak di dermis, yaitu lapisan kulit di bawah epidermis. Kelenjar ini menghasilkan sebum, yaitu minyak alami kulit yang mengeluarkan folikel rambut ke permukaan kulit. Fungsi dari kelenjar minyak adalah melembabkan kulit dan rambut. Sebum menjaga kelembapan kulit dan rambut sehingga mencegah kekeringan dan kekerusakan. Dan seperti kita tahu, rambut dan kulit akan cenderung lebih mudah rusak. Selain itu, mencegah pertumbuhan bakteri. Sebum mengandung komponen antimikroba yang membantu melindungi kulit dari infeksi bakteri dan jamur. Lalu membantu melindungi kulit dari iritasi. Sebum membentuk semacam pelindung yang membantu mengurangi iritasi dari bahan kimia ataupun polutan lingkungan. Lalu mengatur suhu tubuh dengan menjaga kelembapan kulit sebelum sebum membantu proses pengaturan suhu. Namun juga hilangnya cairan secara berlebihan. Nah, di sini adalah bagian dari organ dalam. Saya akan menjelaskan 4 di antaranya, yaitu pulmo, paru-paru.
Pulmo adalah istilahnya untuk paru-paru, yaitu organ utama sistem pernapasan. Fungsinya untuk pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari darah. Paru-paru terdapat di kantong udara kecil yang disebutnya alveolus, tempat terjadi pertukaran gas. Lalu kedua adalah pankreas. Pankreas adalah organ terletak di belakang perut. Fungsinya adalah sebagai kelenjar endokrin, eksoskrin, menghasilkan hal-hal seperti hormon insulin, glukagon yang fungsi mengatur gula darah, enzim pencernaan seperti diprasid amilase untuk membantu proses pemecahan makanan di usus. Lalu terdapat duodenum dan jejunum. Duodenum adalah bagian pertama dari usus halus yang terletak setelah lambung dengan panjang sekitar 25 sampai 30 cm. Fungsinya untuk menerima makanan dari lambung dan mencampurnya dengan enzim pencernaan dari pankreas dan empedu dan kantong empedu. Lalu terakhir adalah jejunum, yaitu bagian kedua dari usus halus setelah duodenum tadi. Panjangnya sekitar 2 sampai 4 meter. Fungsinya untuk membantu penyerapan nutrisi seperti gula, vitamin, dan asam lemak. Ini jejunum itu memiliki banyak lipatan dan tinggi, yaitu rambut-rambut kecil untuk membesar area permukaan untuk penyerapan yang lebih optimal. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pemompaan darah. Nah, dimulai dari serambi kanan, di mana serambi kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava. Kemudian memompanya ke bilik kanan. Darah dari bilik kanan yang telah dipompa akan dipompa kembali ke jantung menuju paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa kembali melalui serambi kiri, melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Bilik kiri kemudian memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Lalu adalah sendi. Nah, di sini saya ada beberapa contoh sebuah sendi. Yang pertama mulai dari sendi engsel, yaitu sendi meniaksial memiliki fleksi ekstensi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu dapat sendi konoid, yaitu sendi meniaksial memiliki pergerakan rotasi. Sendi ungkit, yaitu sendi meniaksial memiliki pergerakan rotasi. Sendi kondilar adalah sendi beraksial memiliki fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, dan gerakan rotasi terbatas. Yaitu sendi pelana. Kemudian sendi pelana memungkinkan fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi yang gerakan rotasi terbatas. Sendi bulat yang merupakan sendi multiaksial memiliki fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, dan gerakan rotasi. Yang terakhir adalah sendi datar. Ini merupakan gerakan mengerucut dan arah yang berbeda-beda. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.